Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan khusus ini ya, HDM, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, tentu dalam kapasitas saya sebagai pelayanan HDM ini saudara, saya menyampaikan khotbah saya ya, saya tetap dalam firman, doa dan pengurapan. Itu tema besar saya, tapi tentu ada subtemanya saudara. Puji Tuhan saudara, saya selalu banyak berbicara mengenai karya daripada Roh Kudus ya. Rabu yang lalu saya sampaikan siapa itu Roh Kudus saudara, supaya kita semua mengerti ya, jangan menampilkan ini saudara, hati-hati ya. Kalau saudara membaca ini di dalam kitab suci kita ya, dalam Alkitab ya, baik dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, peranan Roh Kudus dari Kejadian sampai Wahyu saudara, sampai nanti ya Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita yang kedapatan percaya, setia kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus, naik bersama-sama. Kalau ada pengangkatan itu saudara ya, yang masih ada di dalam bumi ini. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam saya menyampaikan firman Tuhan tentu berbeda dengan lain orang ya, tentu tidak sama. Apalagi dengan para teolog-teolog saudara. Ya, saya praktis saja saudara, sesuai dengan pelayanan saya, praktis saja. Firman yang saya baca, yang kita baca, kita dengar, ya kita ini sama-sama ini, ya. Untuk pelayanan HDM selalu menjadi bukti saudara, ya, bahwa firman yang kita dengar, kita baca, ya, kita khotbahkan, ya, kita sampaikan, itu ya dan amin. Itu bukan sekedar berteori, hanya cerita di sekitar Alkitab, contoh-contoh hanya di sekitar Alkitab, enggak. Karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk zaman dahulu saja, ya, yang tercatat ini, tapi ya zaman sekarang saudara, tentu dengan peristiwa kasus yang berbeda ya, persoalan-persoalan yang berbeda, tapi intisarinya sama saudara. Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus sebagai penolong kita ya, sebagai parakletos kita. Nanti kita bedah bersama-sama saudara. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya dengar, ya saya dengar, saya lihat, dan saya alami sendiri, dibuktikan, ya tentunya dalam pelayanan saudara, ya dalam pelayanan saya, ya yang sudah saya terima, ya saya lakukan sampai detik ini, mulai tahun 2003. Sampai sekarang, tahun 2025. Haleluya, kemurahan saja, anugerah saja. Kalau saya masih diperkenan untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, saudara. Saya ingin membuktikan bahwa Roh Kudus dahsyat, luar biasa. Ya, sesuai dengan Alkitab ini, saudara ya. Ini saudara-saudara. Jadi saya sampaikan lagi bahwa firman Allah yang kita baca, kita dengar, ya baik dalam gereja-gereja, khotbah-khotbah, di persekutuan itu bukan hanya sampai di zaman dulu itu saja, tapi sampai sekarang, dalam kehidupan sekarang dan sampai nanti, sampai kita dibawa di dalam kerajaan surga. Mari saudara, saya membaca di dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 24
ayat 49, saudara. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 49 itu begini. Dan aku, ini Yesus yang berkata ya, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa itu yang dijanjikan Bapa, saudara? Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi kekuasaan dari tempat tinggi. Khotbah saya Rabu ini judulnya adalah otoritas ilahi. Kekuasaan dari tempat tinggi, otoritas ilahi. Otoritas Allah, wewenang Allah memperlengkapi kita. Apa itu, saudara? Wewenang apa, saudara? Wah, luar biasa, saudara. Nanti saya buktikan. Kemarin saya sudah sampaikan ya mengenai karya mahakarya Roh Kudus. Dibuktikan loh, terjadi, saudara. Berbeda. Kasusnya berbeda, intisarinya sama, saudara. Ya, di dalam pelayanan saya, di samping memberitakan Injil Kerajaan Surga, ya, di sini ada pengajaran-pengajaran, saudara. Ya, pengajaran isinya kan macam-macam, bisa nasihat, bisa teguran, bisa macam-macam, saudara. Tapi kan tidak hanya pengajaran, tapi Tuhan Yesus melakukannya, mempraktekannya. Dan itu harus dikerjakan pada zaman itu. Apa yang dikerjakan Yesus sampai detik ini, ya, sampai detik ini, saudara-saudara, ya, kita diperlengkapi yang namanya kekuasaan dari tempat tinggi, yang saya namakan, yang saya beri tema ini otoritas ilahi, kewenangan Allah, kuasa Allah, ya, dan itu sudah terjadi dengan peristiwa Pentakosta. Sudah dilewati peringatannya, tapi jangan diperingati aja, saudara-saudara. Ya, itu terus-menerus. Ya, terus-menerus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus dicurahkan. Wewenangnya itu ada di dalam kita. Wewenangnya ada di dalam kita, itu bukan sekedar satu kekuatan, tapi itu adalah pribadinya, yaitu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Sang Parakletos itu sudah berdiam di dalam kita. Di mana? Di dalam hati kita. Bersama dengan roh kita manusia. Selalu katakan, dia Roh Allah, Roh Kudus, bersama dengan roh kita manusia itu menjadi satu. Satu kesatuan yang tak terpisahkan, satu roh, saya dan saudara yang diberikan wewenang ini. Ya, sudah diberikan, itu anugerah. Jangan dikembalikan lagi. Ya, salahnya jadi kalau mengembalikan lagi. Kita bekerja sama dengan wewenang, dengan Roh Kudus ini. Ya, itu kuasa Allah. Ya, wewenangnya, pribadinya, bukan sekedar hanya kekuatan begitu aja, tidak ada apa-apanya. Oh, ada pribadi, meskipun dia itu roh, semua roh, saudara. Sekarang ini saya beritahu saudara-saudara, dan saya menyembah roh Allah, roh Tuhan, menyembah kepada dia, ya, bukan fisik lagi, tapi roh. Saya sudah mengajarkan, saya sudah mengatakan supernatural dibutuhkan. Jangan berleha-leha, ke depan tidak mudah tanpa supernatural, tanpa kekuasaan dari tempat tinggi,
tanpa yang namanya otoritas ilahi, tanpa yang pribadi yang namanya Roh Kudus. Jangan harap saudara berpertahan di dalam iman saudara. Sebab orang mengatakan iman kepada Yesus Kristus itu bukti Roh Kudus yang mengerjakan di dalam diri saudara dan saya. Seperti itu saudara. Firman ya, yang kita tangkap lewat telinga kita menjadi iman, itu ada Roh Kudus saudara yang bekerja di sana. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita buktikan bagaimana kita sekarang, sikap kita, cara kita setelah kita ada Roh Kudus di dalam kita, ada otoritas ilahi luar biasa kan? Otoritas ilahi itu otoritas yang menciptakan semuanya. Yang dia dapat lakukan yang tidak ada bisa menjadi ada. Demikian juga yang ada bisa menjadi tidak ada. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Otoritas ilahi ada di dalam diri setiap orang percaya yang sudah dipenuhi dengan hadiratnya. Haleluya. Ini saudara-saudara sikap kita sekarang ya. Mungkin banyak lah. Tapi saya membuktikan dalam pelayanan saya bahwa itu kita lakukan terjadi. Saya tidak banyak teori, saudara. Tapi saya banyak berpraktek. Mempraktekkan, melakukan. Semua ini mempraktekkan di sini, saudara. Mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua mempraktekkan. Melalui kekuatan ilahi ini. Wewenang ilahi ini. Wewenang sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Ini harus dijaga. Sekarang malah harus dikembangkan. Harus malah dipakai untuk pekerjaan Allah. Memberitakan Injil, ya seperti ini saya memberitakan Injil. Dengan otoritas ilahi, saya sampaikan kepada saudara-saudara semua yang ada mendengar lewat YouTube ini, bahwa di bawah kolong Allah tidak ada orang lain, tidak siapapun yang dapat menyelamatkan saya dan saudara kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan saya buktikan sendiri dengan mata jasmani saja dan pelayanan saya. Ya, dengan mata jasmani, dengan perjumpaan saya kepada Dia. Tanpa bosan-bosan saudara. Dibuktikan dengan fakta hidup saudara-saudara. Dan saya membuktikan faktanya selanjutnya. Sikap kita dalam kita menerima wewenang ini bagaimana? Apa kita mau kembalikan lagi? Terutama di dalam doa-doa kita. Kita lihat saudara-saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 3. Ya. Kisah Rasul pasal 3, saudara bisa membaca semua sebetulnya ya, ayat 1 sampai ayat 10, tapi saya akan tidak baca semua saudara. Ya. Ini judulnya di sini adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ini sudah sering kali kita dengar. Tapi saya mau menyampaikan ini saudara-saudara. Ya. Ketika Petrus dan Yohanes ada masuk di bait Allah, setelah dia dipenuhkan Roh Kudus, ada otoritas ilahi ada di dalam diri mereka. Ya. Kalau saudara membaca sebelumnya kan ada khotbah Petrus yang 3.000 orang itu bertobat terima Yesus Kristus Tuhan ya. Wah itu selain ini ya, khotbahnya Petrus ini loh ya. Ya, saya kira sudah terjadi itu ya. Di dunia ini terjadi itu. Ribuan orang bertobat. Nah, itu berjalan terus saudara. Apalagi dalam gereja. Bertobat ini bukan hanya terima Yesus, tapi berubah semua. Karakter-karakter kita ya, yang tidak baik, yang buruk, dirubah semua menjadi karakter yang baik sesuai dengan apa yang Roh beri. Itu istilahnya namanya buah Roh. Tabiat-tabiat daging dirubah memiliki tabiat Roh, karakter Roh, Roh Kudus. Haleluya.
Ini saudara-saudara, ya di sana ada orang lumpuh saudara, ya yang meminta-minta, ya itu minta kepada juga waktu Petrus dan Yohanes masuk di Petala, ya yang dinamakan gerbang elok itu loh, gerbang indah itu ya, itu ada sudah biasa di situ ada pengemis yang meminta-minta. Nah, waktu itu Petrus dan Yohanes tiba di sana. Lalu orang ini ya minta kepada Petrus dan Yohanes ya sedekah. Nah, tapi ini kita jawabannya dari Petrus saudara-saudara. Di dalam ayat 6 kita baca begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak. Sebelum saya baca semua, saudara perhatikan kalimat doa daripada Petrus ini. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Gimana doanya itu? Adakah di kana dikatakan Petrus lalu berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan membuat yang lumpuh itu berjalan? Kan tidak ada. Ini saya pakai, saudara. Dia dikatakan, emas, Petrus memang begini loh saudara ya, Rasul Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia memakai otoritas ilahi. Dia memakai apa yang sudah dia terima dari Roh Kudus. Kuasa, otoritas ilahi itu. Kekuasaan dari tempat tinggi. Kuasa wewenang Allah. Sudah diberikan. Tidak dikembalikan lagi. Supaya Tuhan Yesus, loh, saudara. Nanti ada yang begini, wah itu mendahului Tuhan Yesus. Banyak ayat di sini, ada ayat mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi. Tidak ada. Dan saya sampai di sini ini loh saudara. Berjalanlah. Orang-orang mau menyalahkan ya silakan salahkan ini ayat. Saudara membaca semuanya ini tidak ada kata-kata lain loh. Firman Allah, Roh Kudus hadir ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu katakan, makanya itu saudara, ketika saudara berdoa, berdoalah dalam namanya Dia. Nama Yesus Kristus Tuhan kita itu. Dan Roh Kudus, otoritas ilahi, saya dan saudara sudah terima. Yaitu Roh Kudus sendiri, pribadi itu sendiri, Roh Tuhan sendiri, Allah sendiri. Ini orang-orang manusia di bumi dari dulu sampai sekarang loh. Sampai Yesus juga penuh Roh Kudus. Nanti kita lihat satu ayat saudara. Saya tidak baca banyak ayat saudara. Kelamaan nanti seperti kemarin lama ya saudara ya. Rabu yang lalu. Lah ini saudara-saudara. Lah orang lumpuh. Terus ini lihat saudara, nanti saya buktikan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 7 dan 8. Wah itu pakai otoritas ilahi saudara. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, tidak mengembalikan wewenang. Sudah diberi ya sudah saudara. Saudara pelihara jaga pakai terus. Kalau saudara berani mau nanti dikata-katai, wah itu sombong begini dan begitu ya silakan aja. Firman-Nya begitu. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dibantu, karena dia lumpuh kan, tidak bisa terus dibantu berdiri begitu. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Betla. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya, amin. Ada otoritas ilahi di
di sini. Ada pelayanan supranatural di sini, melampaui segala akal budi. Melampaui segala akal budi. Melampaui segala apapun, kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Yaitu otoritas ilahi di dalam supernatural. Pelayanan semacam ini, saudara-saudara. Ia berdiri, berjalan, lalu dia melompat-lompat memuji Allah. Oh, haleluya, haleluya. Buktinya Pak Eno. Orang banyak saya buktikan lagi, saudara. Waktu dia DM kan, bahkan sekarang pun bisa. Saya tidak lihat, tapi kan dulu lihat banyak. Sekarang saya kan, tapi saya tahu, percaya banyak di sana yang mendengar YouTube ini, Roh Kudus menembus batas, melakukan sesuatu yang luar biasa, ya kan? Akui pekerjaan Roh Kudus ini. Nah, ya ada seorang masih muda, kira-kira umurnya 18-19 tahun lah. Dia dari luar kota waktu itu. Dia dibawa digotong dalam keadaan lumpuh, saudara, tapi dia bisa duduk. Jadi tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Ya, dengan cerita, ternyata dia kena autoimun, saudara. Udah 2 minggu di rumah sakit, udah sembuh. Lalulah dibawa kepada ya tempat-tempat lain. Banyak tempat, nggak tahu. Diberi minum segala macam, saudara-saudara, nggak sembuh. Nah, dia diberitahu orang, datanglah ke ADM. Loh, ADM ini nggak pernah disiarkan loh. Nggak pernah. Gereja ada radio, cuma waktu ada KKR saja baru. Tapi setiap Rabu nggak pernah disiarkan. Tapi yang namanya itu getok tular, saudara, dari mulut ke mulut itu luar biasa. Itu kan Alkitabiah. Zamannya Yesus ya seperti itu, getok tular dari mulut ke mulut. Yesus Kristus, orang dari Nazaret, berkuasa. Ya banyaklah. Seperti cerita apa itu, perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia kan tidak pernah bertemu Yesus, tapi dia mendengar tentang Yesus. Ketok tular, darah Yesus mau datang. ADM juga begitu. Alkitabiah, dari mulut ke mulut. Wah, komunitasnya loh, saudara. Wah, luar biasa, saya beritahu, luar biasa. Saya sendiri ya heran. Nah, itu pekerjaan siapa? Manusia? Enggak. Saya tidak bisa apa-apa, tapi Roh Kudus yang dapat membuat ada menjadi tidak ada, yang membuat tidak ada menjadi ada. Itu Roh Kudus yang membuat mustahil jadi tidak mustahil, yang membuat tidak mungkin jadi mungkin. Itu Roh Kudus, otoritas ilahi. Luar biasa ini. Ya, setelah itu di sana, oh kita doa. Tak selesai, saudara. Saya ambil yang lumpuh ini. Ya, saya pakai ayat ini. Waktu itu saya tidak tahu masalahnya dia sakit apa, tapi setelah itu kan saya tanya-tanya kepada keluarga yang ngantar itu. Dia autoimun tadi sudah cerita ya saya. Nah itu saudara, saya juga pegang tangannya dia. Saya beri, lihat saya. Saya katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah, bangun, berjalan. Lalu beberapa teman tuh bantu ngangkat, berjalan dia. Dan persis ini, bertepuk tangan, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Loh, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, sudah bergerak, berjalan, sudah mengelitari. Ya tidak luas itu waktu itu, masih di depan Gading 24. Dia berkeliling bertepuk tangan sama seperti ini. Ya, oh dia memuji Yesus. Apa dia sebelumnya sudah kenal Yesus? Belum. Tapi seketika dia menerima mujizat itu,
Dia bertepuk tangan. Yesus luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Terjadi. Wewenangnya itu loh. Makanya sampai sekarang saya katakan. Ya, kalau saya belajarkan iman mandiri. Pelayanan mandiri. Pengurapan mandiri. Loh, ada yang tidak setuju dengan pengurapan mandiri. Ya sukanya. Tapi kan banyak menolong ketika COVID. Ketika tidak bisa onsite di gereja itu. Sampai sekarang pun ya banyak yang pakai itu. Saya pakai ya sarana minyak tanpa alkohol, minyak apa saja. Tapi dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah minyak kudus dan Roh Kudus bekerja. Kan begitu. Nah, itu ceritanya saudara. Ini waktu itu belum ada pengurapan. Tapi Roh Kudus bekerja, saudara, luar biasa. Manut perintah Tuhan saja, ngikuti perintah Tuhan saja saya. Ini saudara-saudara, ya banyak hal terjadi. Saya selalu katakan, pakai wewenang, jangan dikembalikan lagi. Demi nama Yesus Kristus, orang dari Nazaret. Dan sekarang saya ajarkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan, saya menggunakan otoritas ilahi, Roh Kudus bekerja, ada kuasa dan tenaga yang luar biasa. Kekuasaan dari tempat tinggi. Kuasa wewenang Allah. Kita sudah terima kok dikembalikan. Kita pakai demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan, ya, penyakitnya saya perintahkan apa ya? Itu ada ceritanya sendiri ya. Sudah banyak saya bicara ya. Saudara, lakukan. Kenapa? Takut apa? Wah, itu mendahului Tuhan, mendahului kehendak Tuhan loh. Ya sudah terserah, saudara-saudara. Kalau saya wewenang yang Tuhan berikan, tidak saya kembalikan, tapi saya jaga kemurniannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Saya ada banyak-banyak saudara. Kita lihat saudara di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 9 ayat 32 dan 33a. Ini zamannya pelayanannya Yesus. Sebagai manusia, Yesus penuh Roh Kudus. Sebagai manusia biasa seperti kita ini loh, dia butuh. Nah, sombong-sombongan saudara. Kalau saudara hanya pakai otak sendiri terus. Roh Kudus hanya disebut tapi tidak sungguh-sungguh. Digunakan wewenangnya. Nyatanya dikembalikan lagi. Sering berdoa kan begitu kan. Dikembalikan lagi, dikembalikan lagi. Nanti dalam Pentakosta terima lagi, dikembalikan lagi. Masa seperti itu, saudara? Ini lihat, Yesus ini, saudara. Matius pasal 9 ayat 32 dan 33a. Judulnya seorang bisu disembuhkan. Bagaimana nih ceritanya? Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang yang bisu, yang kerasukan setan. Nah, ini bisu karena kerasukan setan. Terus cara Tuhan gimana? Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Yang seperti ini loh. Ini kecampuran kesembuhan ilahi dan kelepasan. Ya, ada roh lain, ada setan yang membuat orang itu menjadi bisu. Nah, ini saja saudara, ada yang lain-lain. Ada yang bungkuk ya, bongkok gitu ada. Itu kerasukan juga. Ini caranya gimana? Setannya yang membuat bisu itu diusir dulu. Nah, baru sakitnya sembuh. Loh, ini terjadi enggak zaman sekarang, ini zaman Yesus. Caranya begitu. Lah, doanya gimana? Ya, tadi saya katakan setannya diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada otoritas ilahi, saudara, tidak bisa mengusir setan dengan
kepandaian, kemampuan, pikiran sendiri dengan kata-kata sendiri. Tidak bisa, tapi dengan otoritas ilahi, Roh Kudus. Jangan dikembalikan lagi, diminta lagi, kembalikan lagi, minta kembalikan lagi. Tidak bisa, saudara. Itu dijaga terus seumur hidup. Ini untuk pelayanan saya begitu, saudara. Khotbah pun mestinya begitu ya. Khotbah ini loh, saudara, kalau sudah dipenuhkan Roh Kudus, saudara. Tempo hari ya. Saya ini di gereja Salmasi ini udah lama, saudara. Memang saya dulu sudah dari Senglingkowe, dari anak-anak sekolah minggu. Saya jadi kenal setelah jadi majelis, jadi saya banyak kenal di hamba-hamba Tuhan yang senior-senior ya. Di atas saya, pinter-pinter lah. Ada yang sepantaran saya, tapi mereka kan udah hamba Tuhan, doktor segala macam. Ada yang referen, ya tak? Ya ada yang apa ya? Selain referen kan ada namanya apa itu? Lupa saya. Aduh, itu saudara-saudara ya. Waktu itu ada 3 hamba Tuhan senior ini. Dan dia juga di MPH, waktu itu masih waktu ada pertemuan saya akan ikut di situ membicarakan mengenai gunanya liturgi, saudara. Kita kan ada liturgi ya, baik sebelum ibadah maupun setelah ibadah. Ya ada yang pro, ada yang kontra. Karena kadang-kala sepertinya ada mereka, cuma saya dengar aja. Jadi bukan dari saya dengar mereka. Ada yang liturgi kadang-kala itu menghambat pekerjaan Roh Kudus. Tidak tahu, saudara sendiri yang kalau saya ditanya, saya setuju masih liturgi, saudara. Ini saya loh ya, tapi waktu itu kan berkembang. Tapi saya kan tidak komentar, saya kan cuma orang kecil aja. Cuma saya pikir ya masih butuh lah. Cuma memang jangan sampai liturgi itu menghambat karya daripada Roh Kudus. Itu seperti ini loh, ketika kita sudah selesai khotbah ya, sedang jos naik, wah ini sedang sedang terbakar betul-betul ya. Roh Kudus bekerja begitu ya. Ingat ada liturgi, berhenti, saudara. Tidak berani meneruskan, mestinya diteruskan untuk membangkitkan, untuk berdoa untuk jemaat. Wah, itu terjadilah pelayanan supernatural. Kan seperti itu. Ini saya akan cuma itu saja ya. Semua kembali kepada gerejanya masing-masing dan pimpinannya masing-masing. Silakan. Tapi saya beritahu, saya masih setuju, tapi jangan sampai liturgi itu menghambat pekerjaan Roh Kudus. Kalau begitu jos gitu ya, tiba-tiba begitu masuk di liturgi itu bisa turun lagi, jadi tinggi, nukel lagi ke bawah, saudara. Itu bisa begitu. Silakan. Nah ini sudah, ini orang bisu karena kerasukan setan. Setannya diusir dulu. Loh ini bukan zaman dulu, sekarang Yesus penuh Roh Kudus. Ada otoritas ilahi sebagai seorang manusia biasa waktu itu. Meskipun dia itu Tuhan Allah. Tapi dia mengosongkan diri itu semua. Dia menempatkan diri sebagai seorang manusia biasa seperti kita. Tapi penuhi Roh Kudus. Ada otoritas. Sama, saudara, dengan kita ini. Ya seperti itu. Ada satu saat di ADM juga, saudara. Ada seorang yang waktu itu tidak hanya bisu, lumpuh. Lumpuh dan bisu. Nah, ini beda kan dengan doanya tadi saya. Ya, udah ya begitu, saudara-saudara. Ya, saya doakan dia, bantu beberapa orang untuk supaya dia bisa duduk dengan baik, dipegangi begitu. Saya usir itu, Roh Kudus beritahu saya ada ini apa, kuasa gelapnya, ada setannya. Diusir itu, saya usir. Dari sini loh, saudara. Keluar. Loh, terjadi kok. Ya sembuh. Ngomong, dapat berbicara, berjalan.
Kan dilihat orang banyak. Ini pekerjaannya Roh Kudus, otoritas ilahi, supranatural. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, saudara ingin seperti ini. Apa salahnya? Apa yang salah dengan apa yang saya sampaikan? Punya otoritas ilahi sudah diberikan, dianugerahkan. Bukan hanya sewaktu-waktu, tapi terus berdiam. Tuhan mengatakan, Yesus di dalam kita selama-lamanya. Tinggal kita ini yang mengerjakannya bersama Dia. Kita hanya alat, tidak ada apa-apanya. Ayo, ada minyak enggak? Saya masih pakai sarana, saudara. Ayo ya, minyak tanpa alkohol itu pegang ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada minyak-minyak yang tanpa alkohol ini yang belum dikuduskan. Dari tempat yang aku hembuskan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak dikuduskan supaya Roh Kudus yang bekerja. Dan minyak menjadi kudus, Roh Kudus yang akan bekerja mendatangkan kebaikan. Oh, haleluya. Amin. Pakai saudara, saya sudah pakai dulu ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah pakai. Oh, rapi saudara. Ya, urapan mandiri. Jangan takut. Bedanya apa saudara dengan kita-kita ini hamba-hamba Tuhan yang waduh. Ini yang mengerjakan, bukan hamba Tuhannya yang canggih-canggih. Biasa manusia. Ya sama saja dengan kita. Makanannya ya nasi, mungkin yang 3 kali. Kalau saya sih sudah ada 3 kali. 2 kali cukup. Ya ini saudara-saudara. Mari kita pakai otoritas ilahi. Saudara, kalau tadi saya katakan ada yang sakit apapun. Ya kalau sakitnya tadi ada kerasuan, ya tadi sudah saya ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan segala kuasa-kuasa jahat, roh jahat, iblis keluar daripadamu. Kalau itu karena ada setan yang di dalam mengganggu, membuat sakit. Pergi itu dan engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan penyakitmu apa? Penyakit jantung, paru-paru, telinga, dua mata, penciuman, ada di tangan, kaki, ada syaraf-syaraf, lumbal, lutut, apa saja itu yang kelihatan. Yang di dalam itu ada ginjal, ada paru-paru, ada jantung, pankreas, usus besar, prostat, apa saja yang di dalam, lever, limpa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan menjadi baik kembali. Karena Roh Kudus bekerja. Ada otoritas ilahi mengalir kepadamu. Wewenang Allah yang Maha Tinggi itu mengalir kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sembuh, pulih. Pekerjaan-pekerjaan diberkati. Cara Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kau kerjakan. Rumah tangga keluarga diberkati, dipulihkan rumah tanggamu. Menjadi baik, harmonis, rukun. Aset-aset terjual, utang piutang beres dengan cara yang ajaib, solusi dari Tuhan dengan baik. Dia berkuasa, ada otoritas ilahi menembus batas, mengalir kepadamu dan engkau terima itu. Pergumulan apapun, letih lesu beban berat, diberi kelegaan karena Roh Tuhan bekerja. Ada otoritas ilahi mengalir kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa menjamahmu. Bukannya tubuh, jiwa, rohmu dipenuhi semua oleh Roh Tuhan. Menyatulah satu roh. Terima otoritas Tuhan, wewenang Tuhan. Engkau akan mengalami yang namanya
gerakan supranatural di dalammu. Hari-hari ini penuh dengan hal-hal yang tidak dapat kita jangkau dengan pikiran kita sendiri, tapi lewat otoritas ilahi ini, supranatural. Saya dan saudara mampu menjangkaunya. Luar biasa, haleluya, berkaryalah Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Berkaryalah. Haleluya. Hormat kemuliaan bagi namamu, nama atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Soteria. Soteria. Sampai berjumpa saudara Rabu yang akan datang ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua.